Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat muslim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, hari ini Fitria Zain bersama dengan orang-orang luar biasa, orang-orang istimewa. Saya sampai deg-degan loh, belum ngobrol udah deg-degan. Langsung saja, ada Ustadz Kay Nama dulu yang kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Kay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Kay Nama. Naam. Dia adalah pembina mu'alaf Masjid Agung Sunda Kelapa. Hari ini Ustadz Kay bersama seseorang yang pasti sudah tidak asing lagi, terutama sahabat muslim yang sudah sering menyaksikan YouTube-nya. Tadi bahkan Pak Iwan tuh ya, itu kayak yang ada di YouTube yang orang Malaysia itu, benar nggak sih Mbak Fitri? Benar. Masya Allah. Kita bersama dengan Brother Lim Joysun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Okay. Di Jakarta, di Indonesia, di Radio Masjid Agung Sunda Kelapa. Terima kasih sudah bersama kita hari ini. Sama-sama. Sedikit disampaikan bahwa Brother Lim ini adalah seorang pemuka agama, ustadz sebenarnya, tapi lebih suka dipanggil brother, begitu ya? Iya. Kenapa begitu? Sebab saya bukan ustaz. Oh gitu. Iya. Tapi muridnya banyak, Tidak dakwahnya Masya layak Allah. jadi ustaz. Saya seorang mu'alaf kan. Ya hanya tahu sikit-sikit, cuba nak berkongsi saja, cuba nak share saja. Ya. Masya Allah, ini rendah hatinya dan tawaduknya beliau. Untuk diketahui bahwa Brother Lim ini sudah 26 tahun ya Memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam dan berkecimpung dalam dakwahnya Islam, betul? Ya. Betul. Beliau berkebangsaan Malaysia, Ya. asli ya. Asli. Tapi apa namanya, suku ya? Bangsa Cina. Bangsa Cina. Ya. Saya ikutan jadi bangsa nih. Ya. Dan saya dapat informasi nih, Masya Allah, penghargaannya dari Raja Malaysia itu udah nggak bisa dibilang lagi, banyak sekali. Ya, berarti kan udah bukan apa ya, bukan orang biasa begitu ya Ustadz Kay ya. Jelas. Masya Allah. Ustadz Kay ini yang sekarang sudah mulai sering interaktif dan in touch dengan Brother Lim ya. Iya. Boleh cerita dong, ini bisa ketemu, bisa bareng, bisa sama-sama jalan dakwah ini seperti apa? Sebelum Saya waktu itu kehabisan ongkos. Jadi nggak kirim nggak. Jadi pada suatu saat kita ada dalam satu frame, dalam satu room, waktu itu Zoom, dari channel Jin Media Channel, yang diasuh oleh Ariesto. Ariesto ini juga seorang mualaf, dan dia panggil saya kakak dan dia saya panggil adik. Lalu ada yang saya tuntun juga, saya ada di sini dan hari ini dia datang, namanya Coki. Coki yang sekarang ini dia sedang, namanya sedang naik, namanya COKI, Coki. Ada dia datang itu, anak itu. Iya. Dan dia ngobrol sama saya. Dan ikut sekarang dalam barisan dakwah juga. Insya Allah. Lalu setelah kita kumpul di Jin Media Channel, saya mendapatkan keberkahan untuk memenuhi undangan Brother Lim di dalam roomnya dia. Di dalam room beliau itu kita ngobrol dan saya merasa begini, Afwan, Ustazah, Asif. Saya merasa bahwa ternyata bukan cuma Brother Lim, ada Brother Fadli. Jadi kita tuh, saya berkumpul dan ngobrol dengan begitu banyak orang dan mualaf begitu banyak para ahli psikolog. Tapi coba perhatikan deh waktu saya di sini juga Ustaz. Waktu saya masih di sini di kelas ya. Ketika saya bicara gitu, kalau saya nggak nyambung, saya nggak merasa nggak nyambung, saya akan mundur. Tapi saya merasa ini frekuensinya sama dengan saya. Begitu, Ustaz. Begitu. Karena sefrekuensi akhirnya jalan bareng gitu ya. Ya, insya Allah. Tapi kalau Ustadz Kay Nama dengan Brother Lim ini siapa yang lebih dulu memeluk Islam? Brother Lim. Ya. Jadi udah lebih senior ya? Lebih senior. Ya. Dan lebih banyak perjuangan dakwah. Oh, luar biasa, Masya Allah. Sebelumnya kenal nggak sama Brother Lim? Sebelumnya saya hanya menyaksikan beliau lewat YouTube. Iya, karena begini, pada satu saat saya menyaksikan video gini. Afwan ya, saya orangnya, orang Ambon itu tidak bisa tutup gitu. What he feel is what he say gitu. Jadi what he saw, what he do. Like
monkey so monkey do, something like that. Nah, it's only joking lah. Jadi apa yang saya rasa saya bicarakan. Apa adanya. Saya nonton videonya Dr. Zakir Naik. Karena saya bersama Kohani waktu itu dan Ko Stephen dan panitia mendatangkan Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Alhamdulillah. Nah, ketika saya melihat video beliau, ini kok sama. Apa pendekatannya, arah pendekatan sama, tapi berbeda di how to interpret it. Apa penyampaiannya itu berbeda. Tapi ininya sama, garisnya tuh sama. Bedanya gayanya Brother Lim seperti apa? Nggak tahu, saya sampai sekarang nggak ketemu. Tapi yang jelas yang bikin beliau ini berbeda dengan Dr. Zakir Naik yang saya nonton di YouTube adalah ketika kita mempunyai pandangan yang sama, ternyata kita keluar dari kotak pandangan terhadap kristologi selama ini. Saya senang ngobrol dengan beliau karena kita sama-sama ada di luar. Cara memandang kristologi dan cara memandang tentang kemu'alafan itu tidak ada di dalam kotak yang selama ini ada di Indonesia. Saya keluar dan ternyata di luar ini saya bertemu dengan beliau. Kita sama-sama di luar, cara pandangnya berbeda. Demikian saja. Ini pandangan Ustaz K tentang Brother Lim. Tapi mungkin ada di antara sahabat muslim yang kalau kayak tadi Pak Iwan tuh udah tahu ya Brother Lim karena memang sering menyaksikan di YouTube. Tapi barangkali ada yang belum kenal nih secara, kalau Brother Lim tuh di Malaysia siapa yang nggak kenal gitu. Tapi Indonesia kita pendekatan, katanya tak kenal maka tak sayang nih brother. Betul ya. Di Malaysia tak kenal maka tak cinta. Salah. Itu beza kan? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Begitu. Tak kenal maka tak kenal. Iya. Makanya kita pengen kenalan dulu. Iya, insyaallah. Brother ini pengen tahu nih kan, saya dengar sebelum akhirnya memilih Islam awalnya adalah beragama Buddha. Kemudian Kristen begitu ya. Dan akhirnya memilih Islam. Boleh tahu cerita dong kenapa sih akhirnya memilih Islam ini, sejarahnya seperti apa? Lebih mudah pergi YouTube aja. Oh gitu. Lihat YouTube aja. Bisa tengok semua kan daripada mula hingga akhir. Iya. Tak. Enggak, tapi itu juga boleh. Jadi lihat di YouTube itu nanti bukanya di apa tuh? Hanya tekan Lim Juisun saja. Itu udah banyak cerita tentang itu ya. Itu versi YouTube. Nah, versi Radio MSK kan belum. Sedikit. Saya dilahirkan dalam keluarga yang banyak menyembah berhala. Sejak kecil, fitrah memang menolak menyembah berhala. Yang fitrah yang Allah tanam dalam diri setiap manusia ni, yang saya tak yakin. Alright? Maka itu yang buat saya mula menolak. Itu yang pertamalah. Dan banyak peristiwa yang berlaku lagi jelas bagi diri saya yang saya tidak boleh terima. Contohnya, dalam rumah ramai adik-beradik sakit. Saya mempunyai 11 adik-beradik. Satu ibu saja. Dia satu kilang saja. Faham ke kilang ya? Maka mak ibu selain daripada bawa kami pergi ke rumah sakit, makan ubat, tapi tidak baik. Dan dia sembah berhalanya, dia sembah Tuhannya, minta tolonglah sembuhkan anaknya, tak baik juga. Maka ibu saya rasa Tuhan yang dia sembah dia kurang berkesan. Maka nak pergi beli Tuhan baru. Itu ibu? Ibu. Maka dia bawa saya pergi ke kilang. Pergi beli Tuhan. So bila sampai ke kilang, kilang itu pasar barangkali gitu ya? Atau supermarket gitu? It's a factory. Pabrik, seperti pabrik. Toko tu. Di luar kilang dapat lihat orang buat patung berhala. Lepas tu ada orang sapu cat dia. Dan kemudiannya dikeringkan, kemudiannya masuk ke dalam kilang, bersedia untuk dijual. Maka dalam otak saya ni sekarang ni, Tuhan cipta manusia ke manusia cipta Tuhan? Terbalik pula kan. So di situlah fitrah menolak. Itu yang pertama. Saya tertarik kepada agama Kristian disebabkan pendekatan. Itu kalau pikir seperti itu sampai akhirnya ke sana tuh usia berapa, Bro? Usia 27. Udah 27 tahun. Tadi itu? Iya. Tadi tidak. Saya beragama Buddha pada usia 1 hingga saya sampai 13 tahun. Pada masa itu usia lebih kurang 10 tahun. Akhirnya berpikir ke sana, ini Tuhan yang ciptain apa manusia yang ciptain Tuhan gitu ya. Lanjut. So saya tertarik kepada agama Kristian disebabkan pendekatan akhlak yang begitu hebat sekali daripada kawan-kawan Kristian, orang Kristian di tempat saya. Dan pendekatan mereka sangat bagus. Dibenarkan kami main bola di kawasan gereja. Kadang-kadang bola terkena cermin tingkap pecah,
dia tak marah ya. Pastor tu kata tak apa, kamu teruskan, nanti kita ganti. Kadang-kadang kena spotlight pecah, dia pun tak marah. Bukan saja tak marah, malahan dia sediakan makanan dan minuman untuk kami. Masya Allah. Dan akhir sekali dia menawarkan macam-macam tawaran kepada kami semua. Selain pada kita boleh main di gereja, tak ada limit, malahan dia bagi kami tuition free. Tuition, belajar tentang akademik di gereja juga free. So pendekatan ini buat kami rasa sangat selesa dengan pastor, dengan orang-orang gereja. Akhir sekali kami dijemput ke gereja untuk menyambut Christmas. So pengalaman kali pertama anak-anak masuk, tu ya, anak-anak tu. Ya, pengalaman kali pertama masuk ke gereja ni rasa macam wow, cantiknya, bersihnya, megahnya, ramahnya orang semua ni kan. Dan selepas mengikuti keseluruhan Sunday, di bukan Sunday, dia panggil Christmas celebration, di situlah mulanya saya mula rasa sangat-sangat selesa dengan pendekatan di gereja. Dan sahabat-sahabat saya di kampung tu 90% kami semua masuk Kristian. Nah, disebabkan dakwah, akhlak mereka luar biasa. Luar biasa. So lah, itu sebabnya saya masuk. Bukan kerana ajarannya, tetapi akhlaknya, pendekatannya. Dan saya tertarik kepada agama Islam. Termasuk keluarga waktu itu masuk Kristen semua? Bukan, hanya orang, anak-anak saya seorang saja. Oh, okey. Ya, saya seorang saja. Ya, orang remaja kan. Yes, majoriti remaja memeluk agama Kristen. Saya tertarik kepada agama Islam disebabkan satu peristiwa yang berlaku. Ya, saya pergi ke satu tempat hiburan yang beroperasi tengah malam punya. Namanya panggil disco. Tahu disco tu apa? Tahu. Kamu kaki masjid mana tahu disco tu apa? Disco ni adalah orang mengaji tengah malam. Alat mengaji. So di situlah saya mengenali seorang Muslim haji yang bekerja sebagai pegawai keselamatan ataupun security. Ya. Dan dia lah, bila kami dah kawan, dia ajak saya, jomlah datang rumah, kita ada tape yang best. Maka dia ajak saya ke rumah untuk tonton satu tape, iaitu debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Yang tajuk tu is the Bible God's Words. Adakah Bible tu kalam Allah? Tape itulah jadi titik perubahan dalam hidup saya. Bahawa saya mula, selepas tonton tape itu, saya mula mengkaji tentang apa yang saya percaya pada masa itu. Ya. Dan kesimpulan saya dapat adalah bagi diri, saya tidak cakap untuk sesiapa saja, hanya untuk peribadi saya sendiri. Saya rasa ada banyak perkara yang buat saya susah nak terima. Maka bila saya buat kajian 2-3 tahun, saya dapati bahawa keseluruhannya kitab itu bukan kalam Allah, tetapi ini mengandungi sedikit kata-kata Allah, sedikit kebenaran di situ. Okey, maka saya tinggalkan agama Kristian dan saya mula mengkaji Islam. Mula-mula saya memang tak selesa dengan agama Islam, memang tak minat. Okey, mungkin disebabkan saya banyak jumpa contoh-contoh orang Islam yang tidak begitu elok ya. Maka saya pun tak minat. Disebabkan disebabkan keterangan Syekh Ahmad Didat itu yang buat saya mau kaji tentang agama Islam. Maka saya mula baca Quran, mula baca kitab-kitab Islam. Dari kejadian malam itu? Ya, selepas itu mula mengkaji. Dan satu perkara saja, mungkin masa yang diberikan, satu perkara yang buat saya selama ini fitrah nak sembah Tuhan, tetapi saya tak bisa bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Maka terbaca surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255. Dan ayat inilah yang membuat saya ni, ya, bagi saya gambaran, bagi saya ayat ini adalah ayat kayu ukur untuk kita mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Maka disitulah bila saya dapat bezakan, maka saya dapati bahawa dalam alam ini tak ada apa-apa pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya tak nak sembah ciptaan, saya nak sembah pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maka saya memeluk agama Islam. Dari surah Al-Baqarah itu ya. Itu bisa ketahuan baca surat itu dari awal baca Al-Quran atau ketemu ayat itu aja pada saat itu? Bila saya baca Quran ya, Quran kan ada indeks. Faham indeks? Arti ya? Ya, you pergi ke belakang ada indeks. So saya nak tahu tentang ketuhanan. So bila nak tahu ketuhanan, dia tunjukkan ayat-ayat, contohnya surah Ikhlas, surah ke-112, ayat 1 hingga 4, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255 dan sebagainya. So dia cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contohnya dia sebut tentang surah Al-Ankabut surah 29, okey, ayat 60, ayat 61, ayat-ayat semua ni menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala.
So disitulah yang saya tertarik, sebab konsep ketuhanan yang begitu jelas sekali. Seolah-olah kita boleh bezakan ini lelaki, ini wanita dengan jelas. Kebanyakan orang yang beragama, agama tidak mengajar untuk mengenali Tuhan. Agama hanya ajar sembah Tuhan buat baik. Dalam agama Islam, sebelum kita nak sembah Tuhan buat baik, kita kena bezakan dulu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Kalau kita makhluk gitu ya. Betul. Kalau kita jelas boleh bezakan antara pencipta dan ciptaan, atau siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan, maka kepercayaan ini dipanggil iman. Kita percaya dengan kita boleh terangkan, kita boleh buktikan. Tapi majoriti di luar adalah apa? Andaian, ikut-ikutan, secara buta tuli. Betul. Ya. Itu di usia berapa sampai akhirnya brother benar-benar yakin Islam adalah agama yang saya pilih? Islam saya buat kajian tu pada usia 24 tahun sampai usia 27 tahun, lebih ke 2-3 tahun. Di situlah saya tertarik memeluk agama Islam. Dan saya jadi nggak sesingkat itu, artinya melalui proses, melalui kajian, begitu ya. Banyak cabaran bila nak belajar Islam tu. Banyak cabaran sebab umat Islam tak mampu nak jawab soalan saya. Saya ada banyak pertanyaan. Seringkali bila tanya ada setengah-setengah marah pula. Dia kata kamu ni tak jujur, ikut saja, terima saja. Banyak menyoal, tak bisa, mereka tak suka. Tetapi saya bertanya untuk nak faham, bukan mempersoalkan agama Islam. Oke, jadi itu prosesnya. Dan brother ini termasuk orang yang pengen tahu banyak dulu sampai akhirnya benar-benar yakin. Bismillah, akhirnya jadi mu'alaf. Nah sekarang udah berapa tahun tuh? 26 tahun. 26 tahun berkiprah dalam Islam. Ini tidak hanya untuk diri, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk tidak hanya untuk negara, bahkan saya lihat untuk ini umat manusia. Untuk umat manusia. Jadi ada programnya bahkan untuk ASEAN ya. Untuk ASEAN, brother ini ada kristolog dunia begitu, bukan sekedar Malaysia ya Ustaz ya, tapi dunia, masya Allah. Ini apa saja yang sudah brother lakukan untuk Islam sampai dengan saat ini? Dan cita-citanya akan seperti apa sih ke depan? Begini, cita-cita saya ni adalah saya luangkan masa semua keseluruhan masa saya yang ada untuk melatih pendakwah. Itu yang pertama. Untuk melahirkan pendakwah yang mempunyai fikrah yang cantik, mempunyai skill, teknik, metodologi yang boleh menyampaikan dan boleh menyatu padukan umat Islam, boleh mendekatkan non-Muslim kepada agama Islam. Dan satu yang kedua, bimbing mu'alaf. Berarti daripada orang yang bukan Islam, bila memeluk Islam, kita bimbing dia dan jadikan dia sebagai duta, jadikan dia sebagai pendakwah, supaya dia boleh menyampaikan Islam kepada ahli keluarga, saudara mara yang bukan Islam. Maka itu objektif. Dan kami bergerak, saya dengan Brother Fadli, kami berdua bergerak ke merata dunia bagi latihan. Banyak-banyak negara. Kalau kita kata di Europe, kita pergi ke England, kita pergi ke Amsterdam, banyak tempat lagi kami pergi. Kami pergi ke Korea, Japan, Taiwan, China, semua bagi latihan. Pergi ke Bank Thailand, of Indonesia, lagi banyak tempat lagi yang kami pergi ni khusus untuk melahirkan pendakwah, khusus untuk menggerakkan kerja dakwah. Sebab kebanyakan negara-negara sana, mereka ni tidak ada jabatan agama, tidak ada kelas-kelas agama. So mereka perlukan panduan bimbingan, mereka perlukan didikan, mereka perlukan ada guru yang boleh didik, boleh bimbing mereka, sehinggalah mereka boleh jadi pendakwah, boleh membantu kerja-kerja dakwah di negara, di luar negara. Pastinya udah puluhan dan ratusan pendakwah yang sudah dididik ya, dilatih ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Brother, ini pengen tanya juga. Untuk mencapai, ini kan brother kan mu'alaf, kok tiba-tiba pengen melatih para pendakwah? Emang siapa? Kan pasti begitu ya? Iya kan? Ini suka dukanya sampai akhirnya bisa menjadi seorang CEO dan juga founder dari IDT. Ini kan tidak mudah jalannya. Ini awalnya seperti apa? Dari seorang mu'alaf sampai akhirnya menjadi pembimbing mu'alaf, bahkan membuat atau membimbing para pelatih ini. Okey, sedikit perbetulan. Salah ya? Saya bukan mu'alaf. Oh gitu. Ya, mu'alaf maksudnya orang yang hati berjinak-jinak kepada Islam. Mu'alaf ni rujuk kepada ataupun orang yang baru masuk Islam. Sebenarnya lebih tepat adalah mu'alaf ni rujuk kepada
termasuk orang yang belum masuk Islam, kalau hatinya berjinak-jinak dengan Islam dipanggil mu'alaf. Ya. Tetapi bila seseorang tu sudah faham fardu ain, fardu kifayah, sudah amalkan, bukan mu'alaf maka lagi. dia bukan mu'alaf lagi, Maksud dia saya, mukalaf. Ketika waktu awal itu kan baru belajar Islam. Ya. Kemudian kan tidak mudah ya untuk menjadi istiqomah itu loh. Itu kan perlu amalan, perlu iman, itu kan naik turun ya, brother ya. Betul. Naik turun. Nah, ini bagaimana meyakinkan diri, menguatkan diri untuk tetap istiqomah sampai akhirnya punya cita-cita, saya ingin membimbing para mu'alaf, saya ingin membimbing para pelatih. Nah, itu maksud saya ke arah sana. Itu kan pasti tidak mudah. Itu boleh ceritakan dulu. Dia begini. Mula-mula masuk Islam, saya sebab hari-hari tonton tape Syekh Ahmad Didat, baca buku dia, macam-macam buku dia ada. Selain daripada The Choice, dia ada buku tentang the Miracle of the Quran, dia ada Crucifixion, Facts of Fiction, dia ada macam-macam lagi. Dan saya juga tengok tape dan baca buku daripada Hamzah Yusuf, saya baca buku, saya dengar tape daripada Gary Miller. Saya juga tengok tonton video-video daripada syekh-syekh, terutamanya daripada Nigeria, Islamic Education Trust. So di situlah bila saya belajar, saya dapat hujah mereka sangat hebat. Hujah mereka amat meyakinkan. Maka saya mula confident ya. Tetapi saya tidak ada guru mengajar saya. Maka saya mula-mula buat banyak kesilapan. Kesilapan adalah manusiawi. Ya, saya dah belajar Syekh Ahmad Didat, hujah-hujah semua. Wah, macam transformer. Hebat ya. Maka saya pergi ke gereja demi gereja, pergi berdebat dengan pastor, dengan padri. Saya nak debat macam Syekh Ahmad Didat. Saya hafal semua, saya berdebat. Sebenarnya itu tidak elok, tidak betul. Sebab saya nak pergi, nak tunjukkan kebenaran dalam Islam dan kebatilan dalam agama mereka. Jadi ada pernah di fase itu ya? Ya, saya buat begitu. Saya rasa amat menyesal perbuatan saya. Sehingga ada di kalangan mereka ni enggan nak berkawan dengan saya disebabkan begitu. Tapi saya sangat hormat tentang, saya sangat terharulah tentang pastor atau padri, pendekatan mereka. Walaupun saya datang dengan niat yang tak elok pada masa itu. Tapi mereka welcome, tapi walaupun dia tak bisa jawab, tapi dia kata tak apalah, kamu pulang aja, tak perlu kita bincang. Tapi kalau kita orang Islam, orang tekan kita begini, saya rasa kita ada masalah. Betul lah? Tapi saya sangat-sangat hormat dan saya doakan semoga Allah buka hati mereka dan bagi hidayah kepada mereka. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah, dengan akhlaknya, dengan bagaimana penyambutan mereka begitu ya, itu yang luar biasa. Ustaz Kim, barangkali ada yang bertanya juga, boleh? Ke Brother Lim. Bagaimana brother menghadapi kenyataan pertama-tama kali ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat terhadap keluarga? Apa yang pandangan keluarga terhadap brother dan bagaimana keberadaan brother terhadap keluarga? Pandangan keluarga bila saya mengucap syahadah. Keluarga saya tak ada pandangan. Tahu kenapa? Kenapa? Sebab saya tak beritahu. Dia begini, bagi saya bila saya nak pengalaman nak mengucap 2 kalimat syahadah tu amat susah sekali sebab kawan-kawan Islam saya ni kan kita pergi disco. Iya. Maka mereka solat pun tidak, minum dan sebagainya. Maka saya nak masuk Islam, bila saya tanya soalan, mereka akan ejek saya. Kamu mesti pasal perempuan Melayu, kamu tak jujur, macam-macam lah kan. So ini ejekan daripada kawan-kawan. So bila nak masuk Islam, tak tahu mana nak masuk Islam. Di Malaysia tidak ada tempat yang ada signboard kata nak masuk Islam datang ke sini, nak belajar Islam datang, tidak ada. Maka saya terpaksa telefon operator. Sampai sekarang masih seperti itu? Sekarang ada dah, sudah ada. Ya? So operator tu, saya telefon operator. Tanyalah nak masuk Islam tempat kat mana kat negeri ini kan. Dan dapat pula seorang wanita Hindu. Dia bukan Islam, dia tak tahu. Dia kata, maaf encik, saya ni Hindu, saya tak tahu masuk Islam kat mana. Memang sakit hati kan. Tapi pendekkan cerita, dia juga bagi saya telefon number Jabatan Agama. Tak, itu tempat masuk Islam. Maka saya buat appointment nak pergi. Pengalaman nak pergi memeluk agama Islam tu sangat-sangat takut. Tak tahu sebab tak ada kawan teman kan, kena pergi seorang. Benar-benar sendiri. Ya. So tak tahu apa yang akan belum berlaku. Ketemu sama Brother Fadli tu ya. Belum lagi, masa dia belum lahir lagi mungkin. Maka apa jadinya?
Saya sangat takut. Hati saya 50-50. Nak pergi, tak nak pergi. So setiap kali saya berjalan 2 langkah, saya patah balik 1 langkah. Walaupun jaraknya tak jauh, maka masa panjang sebab patah balik 1 langkah. So hati sangat-sangat takut. Alhamdulillah sampai ke tempat nak memeluk agama Islam. Jumpa ustaz tu, alhamdulillah ustaz tu senyum. Itu penting. Jangan tunjukkan muka 20 sen. 20 sen. Jangan tunjukkan muka pecah rumah. Tunjuk muka senyum. Ustaz tu senyum, alhamdulillah. Tetapi berlaku sesuatu yang tidak diingini. Bila dia nampak saya, dia senyum, dia salam, baguslah kan? Tetapi berlaku sesuatu yang tidak diingini, iaitu dia nak peluk saya. Saya tak bagi. Sebab masyarakat Cina di Malaysia, lelaki tidak peluk lelaki. Itu gay. Dia nak peluk, saya tak bagi. Saya elak banyak kali. Tapi akhirnya dia dapat peluk saya. Nasib baik saya tak buat laporan polis. Nah, begitu susah sekali ya. Bagi saya, jangan kita menakut-nakutkan orang yang nak masuk Islam. Wajib ke berpeluk-peluk? Tak wajib lah. Maka kadang-kadang orang tak biasa ya. Orang akan takut kan? Betul. Bila mengucap syahadah, cabaran paling besar sekali. Sebab ustaz tu depan saya, ada 2 ustaz jadi saksi. Maka ustaz tu akan baca 2 kalimah syahadah dan minta saya mengulangi. Dan dia baca dalam kelajuan 80 km sejam. Lancar benar ya. Macam mana bisa saya nak ulangi? Saya tak pernah belajar bahasa Arab, saya tak tahu macam mana. Maka amat susah. Setiap kali dia baca, saya ulang, 2 saksi itu akan goyang kepala, ketuk meja. Dia ketuk meja. Dia kata tak sah. Maka dia baca lagi, saya ulang. Tak sah, tak sah. Sampai 20 minit tak sah. Sampai kerutan dia. Saya dah takut dah. Dah tahu 20 kali syahadah saya dah baca. Selepas 30 minit baru disahkan saya. Bukan kerana saya baca dengan tepat, sebab ketiga-tiga mereka sudah penat. Begitu menyesatkan. Sepatutnya bila orang nak memeluk Islam, permudahkan. Yang seru walaupun asir, permudahkan. Jangan susah-susahkan. Nah, bila selepas syahadah, selepas mereka kesahkan saya, tujuan mereka minta saya baca banyak kali, tahu kenapa? Dia nak saya baca dengan tajwid yang tepat. Yang penting bukan tajwid. Yang penting dia faham maksud 2 kalimah syahadah tu, dan dia terima dan dia lafaz. Sama ada lafaz tajwid betul ke tak betul, tak kisah. Allah faham tak? Allah faham kan? Kalau wajib baca dengan tajwid betul, Ustaz Kai, orang bisu macam mana nak masuk? Sampai mati pun tak boleh masuk. So kadang-kadang kita amat menyusahkan dalam agama Islam. Menyusahkan agama Islam. Kita sepatutnya permudahkan. Selepas 2 kalimah syahadat, Ustaz tu, saya dah takut dah kan? Dia mula bincang. Sekarang ni kita mau bincang potong. Sini panggil potong ya. Hitam. Tapi dia buat macam ni. Takut. Saya tanya Ustaz, saya tanya Ustaz, sakit tak? Kalau tak sakit kan? Dia rasa sakit. Tanya dia sakit tak? Dia kata tak ada sakit. Macam semut gigi. Otak dia. Kita betapa sakit dia. 3 minggu. Mungkin maksud dia bila dah abuse macam semut. Itu saya faham. Tapi memang sakit. Tak percaya kita buat sekali lagi. Habis. Maksud saya bila masuk Islam, bagi saya begini, walaupun ada berlaku sesuatu yang tidak begitu menyenangkan untuk diri saya, tetapi saya amat bersyukur. Bagi diri saya, sebaik-baik pemberian, sebaik-baik hadiah yang manusia boleh terima di muka bumi ini adalah hidayah. Dan apa yang berlaku semua ini jadikan apa tahu? Jadikan sebagai satu motivasi untuk saya belajar Islam dengan betul, supaya orang lain yang nak masuk Islam, saya dapat didik, bimbing mereka dengan cara yang betul, supaya mereka tak perlu lalui apa yang saya lalui. Amin. Cukup kita yang menjalani ya, kita yang merasakan ya. Dan dari kejadian-kejadian ini brother akhirnya melatih jangan sampai kejadian begitu lagi. Kalau itu mudah, kenapa dipersulit begitu ya? Brother, masya Allah ini. Ternyata pendekatan brother nih ke para mu'alaf, kepada para pelatih ini
tetap santun tapi santai begitu ya Ustaz ya. Ya, ya. Begitu ya, Masya Allah. Oke, melatih para pembimbing sudah, kemudian membimbing para mu'alaf juga sudah. Apalagi cita-cita yang belum terwujudkan sampai dengan saat ini? Yang paling penting tu pastikan Islam sampai ke setiap orang bukan Islam. Amin. Sebab itulah kami buat program. Program kami juga menyampaikan dalam bahasa English supaya English speaking boleh tahu tentang Islam. Saya juga menyampaikan dalam bahasa Cina supaya masyarakat Cina satu dunia boleh faham Islam. Saya juga sampaikan dalam bahasa Melayu. So berarti cuba sampaikan menggunakan apa yang boleh, terutamanya social media, untuk menyampaikan Islam yang wasatiyah, yang sederhana, yang tidak agresif, yang tidak provokatif, yang tujuannya kita nak sampaikan keunikan Islam, kecantikan Islam supaya orang dapat terima, orang dapat belajar di situ. Ya. Ya. Berarti dengan seperti yang diajarkan Rasulullah, kita berdakwah tapi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Masyaallah. Oke, terakhir nih, brother. Ini sebelum kita berpisah, ini kan pastinya adalah kesulitan, hambatan, kan nggak semuanya lancar ya, brother ya. Selama perjalanan 26 tahun dakwah, ada hal yang bikin brother sempat mundurlah gitu, capek atau sempat yang down gitu nggak sih? Okey, ada tapi tak bisa cakap. Oh gitu. Kat radio. Tapi mungkin cabaran yang bisa saya beritahu bagi saya itu adalah, pasti ada lah ya. Ya, bagi saya. Tantangan itu ada. Bagi saya adat. Kalau nak berdakwah memang ada cabaran. Kalau kita baca sirah daripada Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, mereka menghadapi cabaran yang lebih teruk, lebih serius daripada kita. So bagi saya, kalau nak main bawah hujan memang basah, nak main kat luar panas memang kan terbakar sedikit dan sebagainya. So itu adat. So saya tidak rasa macam cabaran ini. Bagi saya semua sahabat mereka buat dakwah dihadapi macam-macam cabaran. Lagi teruk, cabaran yang saya hadapi bagi saya sangat kecil, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. So bagi saya ada beberapa cabaran yang saya rasa saya hadapi, dan saya juga harap orang yang memeluk agama Islam selepas saya ni tak perlulah menghadapi cabaran-cabaran sedemikian. Ya, ada macam-macam cabaran. Okey, terutamanya nak belajar agama Islam. Masalahnya adalah kita ada ramai tokoh-tokoh agama. Kadang-kadang tokoh agama kata macam ni, ini tokoh agama cakap macam ni, kadang-kadang dia tuduh dia macam ni, kadang-kadang dia tuduh dia macam tu dan sebagainya. Kita orang yang memeluk agama Islam sebagai mu'alaf, kita keliru. Bingung, nak ikut mana satu, mana satu yang betul. Biasanya kita ikut ustaz yang kita suka. Bukan ikut hujah, bukan ikut fakta. Betul? Tak, itu jadi masalah. Sepatutnya bila kita mempunyai perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama atau ustaz-ustaz, sepatutnya kita berjumpa, bincang dalam bilik tertutup. Sebab kalau kita berbincang isu yang khilaf, isu perbezaan pandangan, ataupun perkataan dalam bahasa Arab kita gunakan perkataan zanni, speculation, zanni, maka dalam zanni dia akan mempunyai banyak perbezaan pandangan. Maka mazhab A mungkin pilih pandangan ini, B pilih pandangan ini, C pilih pandangan itu dan sebagainya. Maka apa yang kita perlu buat adalah, orang yang biasa tak faham, mu'alaf lagi tak faham, sepatutnya kita bincang secara tertutup. Okey, kalau kita lepas tu kita boleh beritahu masyarakat bahawa sebenarnya kumpulan ini mereka lebih selesa dengan pandangan ini. Ya, maka hujah dia kita bagi. Kumpulan ini dia lebih selesa pandangan ini, maka hujah kita bagi. Akhir sekali kita kata apa? Mana satu pandangan yang kamu yakin, kamu rasa lebih tepat, lebih kuat, lebih bagus, kamu teruskan pilih pandangan itu. Tapi dengan satu syarat, hormati pandangan lain. You pilih A, hormat B dan C. You pilih C, hormat A dan B. Macam itulah. Kalau kita mempunyai, jangan merasa paling benar. Betul. Kalau sebab zanni, kalau ada peluang saya terangkan, berarti nak saya bagi contoh ke supaya senang nak faham. Boleh.
Mungkin masa tak cukup lah. Kita bincang lain kali insyaAllah. Gitu. Ya. Masa udah mau diceritain nggak jadi sih? Sedikit. Insyaallah next ya. Next. Oke, Brother Lim. Ini Brother Lim ada di Indonesia. Yep. Tentunya pastinya karena kegiatan banyak kan tidak akan lama di sini. Yeah. Tapi saya pengen tahu apa sih sebenarnya program yang sedang dilaksanakan oleh Brother Lim di Indonesia saat ini? Insyaallah Brother Lim akan jadi saya jawab. Sorry. Bersama akan mengadakan satu kesepahaman untuk bersama-sama menentukan titik yang bisa diterima oleh pihak yang berbeda-beda dalam rangka pelaksanaan dakwah, sehingga tidak ada lagi saling mengklaim bahwa kami benar, engkau salah di dalam pendakwah Indonesia, terutama di kalangan mualaf. Jalan boleh berbeda, tapi tujuan kita sama. Harus begitu. Nah, yang terpenting yang Brother Lim masukkan ke saya adalah insya Allah nanti di waktu yang tidak lama lagi mungkin insya Allah akan dipersiapkan satu seperti wahana untuk diberikan seperti pelatihan yang legal, karena kita sudah juga ngobrol dengan Dewan Dakwah. Iya, Dewan Jadi Dakwah. kita tidak boleh tidak legal. Iya. Kita harus legal karena kita ada di negara Indonesia, kita harus legal. Maka lewat Dewan Dakwah nanti akan ada pelatihan menempatkan pemahaman dakwah dalam bingkai toleransi yang proporsional. Jadi pelatihan untuk para pendakwah. Ya. Terutama pendakwah mualaf. Pendakwah mualaf ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah ini Bro Lim bisa menjadi salah satu pengurus atau ya salah satu pelatih barangkali ya untuk para pendakwah. Oh jelas, dan jadi Brother Fadli ya, di Masjid Agung Sunda Kelapa juga. Oh, maunya di sini? Boleh, kalau di sini maunya dengan segala senang hati. Iya, ini menjadi bagian dari keluarga besar dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Insyaallah. Ada pesan juga seperti itu dari Profesor Kamil, dari Ustadz Kamil. Dari Wakil Ketua kita Pak Kiai Soleh Asri juga menyampaikan salam untuk Brother Lim. Semoga bisa menjadi bagian dari mu'alaf dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Maksudnya membimbing begitu ya? Iya. Ya. Ada dari kami kepada wakil ketua di sini dan juga Ustadz Kamil dan para tuan guru di sini, kiranya berkenan nanti setelah ada jalan atau apa dipikirkan bahwa Brother Lim adalah bagian dari pembinaan mualaf Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta. Insyaallah. Oke, Brother Lim terima kasih waktunya. Satu pesannya ya, tidak hanya untuk para mualaf saja, tapi kita juga yang udah muslim dari lahir ini kadang-kadang kan Islam tuh naik turun ya. Nah, sebagai kita kan salut kadang-kadang untuk para mualaf justru ibadahnya lebih semangat ya kan. Nah, ini untuk Brother Lim, ini bagaimana cara kita supaya iman kita tetap naik, Islam kita menjadi Islam yang yang seutuhnya lah, yang istiqomah. Gimana caranya? Begini, yang ringkasnya adalah kalau kita nak istiqomah, saya rasa kita pertama kena belajar Islam dengan kefahaman, bukan ikut-ikutan. Jadi karena faham dulu. Ya, kena faham dulu. Yang kedua, kita kena bercampur dengan terlibat dalam kerja-kerja dakwah. Baru kalau kita belajar teori, susah kita nak faham. Practical ni. Berarti macam orang yang turun padang, dia faham apa yang berlaku lebih jelas. Orang yang hanya belajar kat sekolah, belajar kat college atau university, mereka tidak faham apa yang kami katakan. So, kalau dia dapat belajar dengan kefahaman dan dia turun padang pergi menyampaikan dakwah, pergi menyampaikan bimbingan mualaf dan sebagainya. Experience. Yes. Dan dengan grup, dengan tim sekali, maka kita akan memotivasikan satu sama lain. Kita akan contohnya kadang-kadang kita down sedikit kan. Tapi sebabkan saya campur dengan Ustaz Khairama, Brother Fadli dan sebagainya, kita duduk bersama, semangat datang balik lagi. Kayak dicas lagi gitu ya. So kalau kita sentiasa campur dengan tim, grup yang sedemikian, insya-Allah. Dan last kali, saya percaya setiap orang dia got motivated. Got motivated disebabkan ayat-ayat Quran dan ayat-ayat daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mesti ada ayat-ayat yang menjadi motivasi kepada kita
Okey, motivasi kepada kita untuk kita berteruskan untuk menyampaikan kita sentiasa beristiqamah. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 216 yang bermaksud Allah kata apa yang kamu suka tak semesti baik bagi kamu. Kamu tak suka tak semesti tak baik bagi kamu. Kamu tidak tahu, Allah Maha mengetahui. So apa-apa bila berlaku sesuatu yang saya tak suka, saya akan lihat ayat ini. Taklim, what you don't macam itulah. Apa yang kamu tak suka tak semesti baik bagi kamu. So kamu tak tahu, Allah Maha mengetahui. So bila Allah perintahkan sesuatu, saya akan laksanakan insya-Allah. Jadi kita ridho dengan ketetapan Allah ya. Bisa jadi apa yang kita nggak suka, Allah itu memang ridho begitu ya. Oke, jadi itu poinnya sahabat muslim, kita menjalani Islam karena kepahaman, bukan karena ikut-ikutan. Betul. Kemudian ikut dalam dakwah, sekecil apapun ya. Kalaupun tidak bisa turun dalam dakwah, barangkali bisa ikut terlibat dalam kajian. Buat mengikut kemampuan, buat mengikut keadaan kita. Hadir dalam kajian, jangan lupa, itu yang akan terus memotivasi kita ya. Baik, dan kita ridho dengan segala ketentuan dan qadar-qadarnya Allah. Brolim, terima kasih waktunya. Semoga ke depan kita masih bisa bersilaturahim, dan seperti janji dari tadi penawaran dari pengurus di sini, mudah-mudahan Brother Lim bisa menjadi bagian dari pembinaan mu'alaf. Pembinaan mu'alaf di Masjid Sunda Kelapa. Luar biasa. Ustaz Kay, terima kasih Ustaz. Wahiyat penjaga Ustaz. Masya Allah. Ada pesan yang ingin disampaikan sebelum Tidak ada, sudah. Cukup. Semuanya sudah jelas dari ya. Oke, untuk semua teman-teman yang udah bergabung hari ini, terima kasih untuk Bapak Pak Huri, Masya Allah, ini sekretaris kita. Pak Huri Nurhani juga menyaksikan siaran hari ini. Ada Arto, Fadil Zayani, Putri Fania, ada Bang Jamal Hasbi, dan juga Bapak Ketua nih, Bapak Setianto P. Santosa, hari ini juga hadir bersama kita di Kabar Mu'alaf di Radio MSK 1530 AM. Kita tunggu debutnya di Indonesia, tentunya bersama Dewan Dakwah Indonesia dan Masjid Agung Sunda Kelapa. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.